Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala al-kitabu salisu fil ijma'. Ariful ijma' wa syurutuhu wa tifaqu mujtahidil ummah bil qawli awil fi'l awil takrir. Pada wafati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asrin ala ayyi amrin kana min diniyin wa dunyawiyin wa aqliyin wa lughawin kama sayati bayan. Walau bila imamin maksumin. Yang namanya ijma' itu adalah konsensus atau kesepakatan dari para pakar, ya. Jadi tidak sembarangan. Ini orang-orang yang memang mencapai taraf mujtahid, yang berupaya menggali hukum dari umat ini. Baik nanti kesepakatan itu sifatnya secara verbal atau sepakatnya itu secara aksi pilihan, secara pekerjaannya, atau takrir secara sikap. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW di suatu masa yang sama, atas hal apapun, baik sifatnya nanti adalah berkaitan dengan agama, hal duniawi, hal akli dan juga lugawi sebagaimana keterangan yang akan datang nanti. Walaupun di sana itu tidak ada seorang imam yang maksum. Wa qala wa tirafit la buddha minhu wa la yakhlu az-zamanu anhu wa illam tu'lam ainuhu wal hujjah fi qawlihi faqad wa ghairuhu taba'un lahu. Sedangkan menurut Syiah Rawafid harus ada seorang imam maksum di sana. Tidak satupun zaman itu sepi dari adanya imam maksum, meskipun itu tidak diketahui personalitasnya, tapi dia itu ada. Yang sebenarnya hujah itu adalah komentar dari imam maksum tersebut. Sedangkan yang lain-lain mujtahidil ummah itu mengekor kepada imam maksum. Jadi barometernya itu imam maksum, yang lainnya kalau semua sama, nanti barulah terjadi yang namanya ijma'. Au bila buluwi, nah gimana? Apa? Yang Syiah Rafidah itu imam maksumnya terbatas apa gimana itu? Maksudnya terbatas, orangnya ganti-ganti. Ya kan orangnya kan khusus. Iya, terbatas kan? Iya. Yang berapa imam itu sih? Yang berapa imam? Ya di antaranya ada 12 imam itu di antaranya. Cuman kan setiap generasi nanti ada penggantinya gitu. Maksudnya gimana sih nih? Kan kalau kita kan nggak harus maksum kan? Kita tidak mengharuskan adanya imam bahkan. Jangankan maksum, imamnya aja enggak. Jadi konsep Rafidho itu sebenarnya yang namanya ijma' itu adalah kasus di mana ada pendapat dari imam maksum dan itu diafirmasi oleh para mujtahidil ummah. Ijma' versi Rawafid. Setiap zaman itu ada imam maksumnya. Habis itu? Ya nggak ada habis itunya. Yang namanya ini kan yang kita bahas itu konsentrasinya pada ijma' kan. Konsep ijma' dari Rafidho itu sebenarnya adalah pendapat dari seorang imam maksum yang diafirmasi oleh mujtahidil ummah. Mengenai keberadaan imam maksum ini pasti ada di setiap zaman, walaupun toh tidak bisa diidentifikasi personalnya. Ya. Sudah. Au bila buluhi ada ditawarurin disidki mujadil imah biduni. Ataupun meskipun nanti tidak mencapai derajat tawatur, umpama mujadil ummah di suatu masa hanya 2 orang saja, maka itu sudah bisa bernilai ijma'.
Wakila yushtaratu nadhrunil adam. Menurut kita disyaratkan harus sampai ada tawatur si mujtahidil ummah ini. Karena umumnya ya tergantung pengertian tawatur itu sendiri ya. Kan ada yang mensyaratkan 12 orang, 10 orang, 7 orang. Paling minim kan 4 orang. Ada tawatur. Maksudnya perkhilafannya. Au bila udul dan juga tidak mensyaratkan harus adil. Binaan ala anal adalata laisa turkan fil mujtahid wal asah. Mengacu syarat bahwasanya adalah itu bukan merupakan rukun dari mujtahid. Ini mujtahidnya fasik pun nggak masalah. Karena kan begini ya, pilihan hukum itu berbeda dengan tindak tanduk atau sepak terjang seseorang dalam keseharian. Makanya harus kita dudukkan dulu istilah-istilahnya. Ada istilah faqih, ada istilah mufti, ada istilah hakim. Kalau faqih itu kan ahli hukum. Jadi wawasannya tentang hukum itu luas. Tapi apakah kemudian dia bisa mengimplementasi hukum berdasarkan dzuruf wal amkinah? Belum tentu. Karena dia hanya pakar saja, tapi bukan ahli untuk penerapannya gitu. Nah, nanti kan ada mufti. Nah, mufti ini bisa kita bilang konsultan hukum, ya, konsultan hukum. Dia itu selain wawasan hukumnya luas, dia itu piawai dalam mengimplementasikan konsep-konsep hukum sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, sebenarnya kan yang mujtahid itu kan yang cenderung dianggap mujtahid ini kan di taraf mufti ini, bukan hanya seorang faqih saja. Karena kadang seorang faqih itu kurang jeli dalam implementasi hukumnya di dalam konsep-konsep tertentu. Nanti di atas mufti ada hakim. Nah kalau hakim ini ya pencetus lebih tepatnya sang pemberi hukum atau judgementnya atau penentu hukumnya. Karena kan nanti umpama ada khilaf begini dan begitu, ketika hakim sudah bilang A, hilanglah semua perkhilafan yang terjadi dan hukum akan diputuskan berdasarkan keputusan si A. Kayak contoh kasusnya ada orang yang ditengarai telah melakukan zina. Apakah kemudian secara serta-merta rakyat boleh masyarakat boleh langsung merajamnya gitu? Tidak, itu menunggu keputusan dari hakim. Apakah hakim akan mengafirmasi benar dia itu layak dianggap sebagai pelaku zina atau tidak? Ini kan dibawa ke peradilan dulu hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, nggak asal main hukum, nggak asal main hakim saja. Jadi yang membutuhkan putusan hakim itu ya hal-hal yang berkaitan biasanya interaksi sosial, mulai dari jual beli, pernikahan, sewa menyewa, gadai. Kalau ada sengketa bisa dibawa ke ranah hukum macam itu. Ya meskipun di Indonesia kayak utang piutang kan masuknya ranahnya bukan ranah tindak pidana, tapi ranahnya perdata. Ya sebenarnya kan kalau dalam kacamata syariat ketika sudah berhutang dan tidak segera dibayar, itu kan jatuhnya nanti bisa dari hakim itu mengintervensi si orang yang menerima hutang itu, orang yang menerima keuntungan dari hutang itu, orang yang berhutang. Karena sudah memanfaatkan, sudah mengistihlak ya barang milik orang lain. Kalau dalam hukum Indonesia kan maksudnya perdata ya, soalnya dia kan ngasihnya dengan sukarela, tapi dia harus nunggu pengembalian dari si orang yang berhutang secara sukarela juga, meskipun katakan telah jatuh tempo. Gak bisa memenjarakan orang karena hutang, itu gak bisa kalau dalam hukum Indonesia. Kecuali mencuri. Antum kan jurusannya akuntansi ya gak apa-apa sih. Wakila ya tabiruna binaan ala annaha ruknun fihi fa'alaihi la yutabaru wifakul fasik. Menurut Kil ada sifat adil itu harus diitibar. Mengacu adil itu rukun dari ijtihad.
Nah, berdasarkan ini tidak diiktibar pendapat atau kesesuaian pendapat dari seorang fasik meskipun dia dalam segi keilmuan mencapai taraf mujtahid, tapi tidak diiktibar. Wakila yuktabaru fi haqqi nafsi duna ghairi. Menurut Kil diiktibar pada dirinya sendiri tapi tidak orang lain. Karena aplikasi ijtihadnya hanya berlaku untuk diri sendiri, bukan diaplikasikan pada orang lain. Wakila yuktabaru in. Gimana? Ustaz, kalau kayak gitu kenapa nggak ada yang ngebolehin kafir? Kalau nggak gitu kenapa nggak ada yang ngebolehin kafir? Maksudnya Kan apa? ini, Maksudnya apa? kan, kan bukan untuk dirinya sendiri kan, makanya ada yang masukin fasik. Mm-mm. Nah, kenapa nggak sekalian aja kafir juga dimasukin? Antum telaah kembali syarat-syarat ahliyatul ijtihad itu apa? Kan alasannya tadi bukan untuk dirinya sendiri Antum kan. dengar gak Anda bicara? Antum telaah kembali syarat-syarat ahliyatul ijtihad itu apa? Sebelum antum itu komentar atau komplain, fahami dulu ketentuannya. Supaya diskusinya itu apple to apple, kita dengan kapasitas yang sama gitu loh. Oh iya ya. Kalau kayak gitu nanti waktu saya habis untuk menjelaskan sesuatu yang bukan materi dari kitab ini nantinya. Padahal kekurangannya kan di antum. Antum itu mestinya ketika mau ngaji Ghayatul Usul sudah menakar, harusnya ada kitab yang bisa saya jadikan referensi nantinya untuk perbandingan dengan Ghayatul Usul. Jangan, mohon maaf nih, jangan kayak kosongan gitu, tiba-tiba kemudian melontarkan sanggahan. Kan ya mohon maaf, kesannya membeberkan ketidaktahuan antum nantinya. Bukan saya nggak mau jawab ya, tapi anggapnya oh, nggak mau jawab kitmanul ilmi ya enggak, bukan gitu. Proporsional. Ya ya. Wakila yuktabaru in bayana ma'khadahu fi mukhalafatihi bi khilafi ma idza lam yubayinhu. Idz laisa indahu ma yamna'uhu ayyakula syai'an min ghairi dalil. Menurut Kil diiktibar kalau si mujtahid fasik ini memaparkan makhotnya itu apa. Ya. Berbeda halnya kalau andaikan dia tidak menjelaskan sumbernya dari mana. Karena kalau dalam kasus dia tidak menjelaskan makhotnya, maka patut dicurigai. Lebih saja dia ngarang-ngarang. Masalahnya kasusnya orangnya fasik. Kalau adil oke lah. Sekarang ada orang fasik, betul dia ahliyatul ijtihad. Tapi apa buktinya dia tidak menyelewengkan hukum? Makanya menurut Kil ini harus ditampilkan makhotnya. Kadal mujtahidu ghairu sahabiyin fala yaktasu al ijma'u bi sahabah li sidqi musyadil ummah fi asrin bi ghairihim. Adanya mujtahid itu adalah bukan seorang sahabi. Maksudnya begini, tidak disyaratkan mujtahid itu seorang sahabi. Sehingga ijma' itu enggak hanya khusus untuk kalangan sahabat saja. Karena mujtahidil ummah itu tidak terbatas pada masa sahabat saja. Baqalatul zahiriyah yang tasubi menurut para al-zahir ya pengikut dari mazhab zahiri ya khusus untuk sahabat saja likasrati ghairihim kasratan latan dobit. Karena masalah generasi setelah sahabat itu tidak bisa dipatahkan secara pasti mujtahidnya. Fa'yab udu ittifakum alai syai sehingga akan menjadi jauh kemungkinan mereka sepakat atas sebuah nilai suatu hukum. Apalagi zaman dulu ketika tersebar media tidak semudah sekarang. Sekarang meskipun tersebar di seluruh dunia ya, di seluruh muka bumi lah kita katakan. Tapi komunikasi istilahnya muasalah antar mujtahidil ummah lau faradna ada itu masih mudah karena bisa via telepon, apalagi dengan internet yang merajalela, ngezoom aja udah mujtahidil ummah. Nih gimana nih permasalahan kita bahas bareng-bareng. Kelar. Kalau ditanya sekarang masih ada mujtahid, saya jawab ada, tapi fi masail al-furu'iyah gitu. Dalam masalah-masalah dalam problematika yang sifatnya itu secara
pada bagian permasalahan saja gitu ya. Bukan permasalahan inti sebagaimana arkanus sholat itu sudah selesai. Ijtihad untuk konsep itu sudah selesai. Maksudnya di sini ijtihad mengenai perkara-perkara baru yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk dikiaskan secara apple to apple dengan permasalahan zaman dahulu. Jadi yang digunakan adalah manhajnya atau konsepnya yang mungkin kita cari yang paling mendekati semacam itu. Ya. Qasri zamani ka'an matal mujmu'una akiba ijma'im bi khururi saqfin alaihim. Dan juga tidak disyaratkan nanti dalam rentang waktu yang pendek. Sebagaimana gambaran para ahli ijma' itu meninggal ya sebelum generasi sebelumnya itu meninggal. Nah, karena maksudnya begini, ijma itu kan kesepakatan dari para pakar hukum, budaya begitu. Nah, kesepakatan para pakar hukum ini apakah mensyaratkan generasi itu harus meninggal semua sehingga tidak memungkinkan salah satu dari mereka untuk menarik kembali ucapannya, atau tidak disyaratkan meninggal semua? Dengan acuan tidak disyaratkan tidak harus meninggal semua, ketika mereka itu sekali itifak, maka mereka tidak boleh menarik kembali ucapannya. Tinggal mensyaratkan, nah maksudnya begini, apakah ijma itu otomatis terjadi bimujarad ittifaq? Jadi murni ada ittifaq itu otomatis langsung ijma'nya muncul. Oh, langsung dicetok ini ijma'. Atau nilai ijma' itu tidak langsung muncul kecuali para penutur pendapat tersebut sudah meninggal semua. Nah, arahnya ke sana. Memang ada khilafiyah. Nah, menurut qaul asal nggak disyaratkan. Karena ketika mereka sudah sepakat dalam suatu waktu ya, itu nilai ijma'nya langsung terverifikasi dan mereka para mujtahid tidak boleh menarik kembali pendapat mereka. Yang menarik pendapat mereka, penarikan pendapat ini dianggap sesuatu yang batil. Contoh sepakat hukumnya A ini adalah mubah. Atau hukumnya A ini katakan adalah haram. Ya tarik pendapatnya, oh ini tidak haram bagi saya. Setelah saya pikir kembali hukumnya mubah. Menarik kembali pendapatnya ini adalah sesuatu yang tidak dianggap sah. Tidak diiktibar. Menurut kalian syaratu tuluhu fil ijma' adhani bi khilafil qat'i. Disyaratkan tulus zaman, disyaratkan kesepakatan itu harus dalam rentang waktu yang panjang dengan kadar nanti para mujmi'nya itu sudah meninggal sehingga tidak memungkinkan kembali menarik pendapatnya. Tapi ini ijma' yang skalanya dhoni, berbeda halnya dengan ijma' yang skalanya qat'i. Bisa dimengerti ya? Bisa. Ikhtisasul ijma' bil mujtahidina wa bil muslimina. Sekarang ijma' ini khusus untuk para pakar dan juga khusus untuk kaum muslim. Fa ulima minal hadis ziyadatan ala ma marra ikhtisasuhu ail ijma'i bil mujtahidina, khusus untuk para pakar. Bi alai tajawazahum ila ghairihim. Jadi konsensus ini adalah sebuah hak yang tidak akan teraplikasikan kepada selain para pakar tersebut. Orang awam kayak anak ya, ini nggak punya sama sekali hak untuk ikut-ikutan dalam memberikan pendapat sebagai konsensus hukum. Fala ibrata bi tifaqi ghairihim qat'an wala bi wifaqi lahum fil asah. Sehingga mau sepakat nggak sepakat ya itu tidak ada urusan. Nggak ngefek apapun gitu. Wakilah yuktabaru mutlakon, menurut Kil diiktibar secara mutlak. Mau mujtahid, mau bukan, ini menurut Kil. Menurut Kil yuktabaru fil masyhur dunal khofi, mengenai masail-masail yang memang
familiar gitu ya di kalangan kaum muslim. Jadi mau yang awam, mau yang mujtahid tahu semua, bukan yang kofi. Sebagaimana daqaiqil fikhi, sebagaimana masalah-masalah yang rinci dalam fikih. Umpama kayak masalah-masalah warisan, zawil arham, yang kayak gitu kan kadang orang nggak banyak tahu ya, orang awam loh ya, zawil arham, atau masail semacam akdariyah dalam faraid, masail bahriyah, yamiyah. Yang pernah belajar aja paling sering lupa juga. Karena hanya pernah belajar, bukan menguasai. Dua hal yang berbeda ya. Wakila yutabaru wifakul usuli lahum fil furu'. Menurut orang pakar usul, itu juga harus sepakat dengan mujtahidil ummah dalam masalah furu'. Ya. Bitawakufi istimbatiha alal usul. Karena nantinya masalah furu'iyah itu tetap berpijak pada usul. Makanya para usuliyin pun harus sepakat atas nilai tersebut. Kulna wa ghairu mujtahid binisbah ilaiha. Masalahnya para usuliyin binisbah ilal furu'. Ya mereka bukan mujtahid dong. Gini, pakar dasar hukum dengan pakar hukum itu dua orang yang berbeda konsepnya. Seorang pakar hukum idealnya dia mengerti dasar hukum. Tapi pakar dasar hukum belum tentu mengerti hukum. Tapi dia memang pakar dalam dasar hukum dan pakar dalam mencetuskan dasar hukum. Jadi perbedaan mendasar antara seorang usuli dan faqih. Kalau faqih bisa jadi dia seorang usuli. Maksudnya ini faqih-faqih yang dalam taraf dia menelurkan hukum ya, bukan faqih-faqih dalam taraf dia hanya menghafal matan. Kan sekarang ada pemahaman orang kalau hafal kitab ini itu seolah-olah dia adalah seorang pakar fikih. Padahal tidak, dia hanya menghafal masailnya saja. Tidak bisa menerapkan hukum-hukum pada masail itu ketika hurufnya berubah. Makanya faqih di sini orientasinya lebih ke arah mufti. Jadi konsultan hukum, yang mana hukum akan berubah tergantung kondisi dan waktunya. Nah kalau usuli ini sebenarnya bagian jurisprudensinya sebenarnya. Lebih tepatnya bukan jurisprudensinya ya. Sebelum itu orang yang membuat aturan untuk undang-undangnya. Kalau yang hafal waraqah tuh usuli maksud. Iya. Jadi orang yang membuat pasal untuk pasalnya. Membuatkan pasal untuk pasal. Karena kalau usulan masalah pasal itu kan bagian yuridis. Nah, tapi ini mereka orang yang mengkonsepkan pasal yang mengatur pasal itu nanti. Ya, semacam itu. Mengatur sebuah pasal yang pasal ini akan dijadikan tumpuan untuk membuat pasal yang lain. Atau bisa dibilang ya semacam undang-undang dasarnya lah. Nah masalahnya orang yang pakar usul fikih semacam ini belum tentu faqih karena yang dia kuasai adalah kaidah-kaidah global kan begitu. Oke. Wa ulima ikhtisasuhu bil muslimin. Ijtihad ini khusus untuk kaum muslim. Li anal islama syartun fil mujtahid al ma'qudi fi hatihi. Karena keislaman itu syarat dalam mujtahid yang memang diambilkan dari definisinya. Wala ibrat bi wifaqil kafir walau bi bid'atin wala bi khilafi. Maka tidak ada ibrah, tidak dianggap kesamaan pendapat dari seorang kafir. Walaupun toh dalam masalah bid'iyah ya, enggak ngaruh apa-apa. Wala bi khilafi. Nah, walaupun toh juga di sana si kafir ini berbeda pendapat, nggak pengaruh sama sekali karena memang tidak ada iktibar. Mau cocok mau nggak cocok, la yutabaru aslan. Mungkin antum berpikirnya begini tadi, kalau andaikan fasik diberi ruang, kenapa nggak Zaid dan kafir diberi ruang kan begitu? Kan Ya memang pertama. Ada kan memang Islam kan syaratnya. Iya. Cuman begini loh ya. Seorang Islam manakala ia punya keimanan, dia tuh masih punya tanggung jawab
sebagai seorang muslim, minimal pencetusan hukum yang bisa diaplikasikan untuk dirinya pribadi. Karena kalau dia mohon maaf nih, sudah melecehkan hukum, itu kan jatuhnya sudah kafir. Makanya ketentuan mujtahid harus Islam itu memang batas akhirnya gitu loh, batas akhirnya. Kalau sudah sampai melecehkan hukum, ya sudah, berarti kan sudah bergeser dari nilai yang memungkinkan untuk mencetuskan hukum. Wa ulima annahu la budda minal kulli ay wifaqihim, harus semuanya itu secara kolektif memiliki pendapat yang sama, yang cocok. Li'anna idhafata mujtahidin ilal ummati dhafidul umum, karena idhafah mujtahid kepada al ummah itu sifat yang umum. Jadi kan idhafah pada lafaz yang ada alnya ya sifatnya umum. Bawal asoh, dan ini menurut kaul asoh. Fayaduru mukhalafatul wahid walau tabi'iyan, sehingga silang pendapat dari seorang tabi'i ini akan menggagalkan ijma' tersebut. Bi'an kana mujtahidan wa taqtifati sahabah, walaupun toh dengan praktek begini ya, dengan praktek seorang tabi'in itu adalah seorang mujtahid di waktu para sahabat sudah ittifaq. Karena pada masa sahabat masih hidup, itu masih memungkinkan adanya seorang tabi'in. Jadi kan rentang waktunya sebenarnya berkesinambungan gitu loh. Jadi mudahnya begini, dalam rentang waktu katakan sekian hingga sekian, berapa mujtahid yang ada? Pendapatnya sepakat atau tidak? Ketika sudah sepakat langsung dicetok, langsung ada nilai validasi ijma'nya sudah. Ya memang susah sebenarnya pencetusan ijma' ini. Di era-era transisi ya, kalau di era modern sekarang ya mudah lagi. Wakilah ya duru mukhalafat isyaidi dunal wahid, menurut Kil harus 2. Wakilah makum salasah dunal akoli minum, menurut Kil 3. Wakilah man balago ada tawatur mencapai jumlah tawatur. Jadi mengalahkan yang tawatur dengan yang tawatur, istilahnya gitu. Duna man lam ya belahu, ya. Kita karena ghairum aktar minhu. Idza man lam ya beluhu idza kana ghairum aktsara minhu. Ketika yang lain itu nilainya lebih banyak. Nah, jadi istilahnya minimal mutawatir lah untuk mengalahkan orang-orang yang jumlahnya lebih banyak. Fakila yakfi ittifaqu kulli min ahli Makkah wa ahlil Madinah wa ahlil Haramain. Fakila berkali. Kalau pembatasannya pada ahlul Hijaz ya kayaknya kurang ideal ya. Apalagi kan ahlul Hijaz di masa-masa Muawiyah, di masa Abbasiyah kadangkala penuh tekanan. Penuh dengan tekanan. Ya semacam perang dan sebagainya. Kalau zaman-zaman kayak Abbasiyah Muawiyah itu kan yang benar-benar aman dan tenang kan yang ada di kapitalnya, di di ibu kota negaranya, di kota sentralnya. Wa ulima anna tifaqa kulli man fa ittifaqi kullin min haula'i laisa bihujatin fil ashah. Dia mengerti bahwasanya adanya kesepakatan dari masing-masing mereka itu bukanlah hujah menurut kaul ashah. Wa masyarah bil aslu ili ana ittifaqu ba'd jalil ummah la kullihim. Ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Taj dalam Jamul Jawawi. Adapun ikatil ijma' fi hadin Nabi, ya, diketahui juga bahwasanya tidak sah sebuah ijma' di masa Rasulullah Nabi Muhammad masih hidup. Karena in wafaqahu fal hujjah fi qaulihi. Kalau sahabat ittifaq sebenarnya hujahnya kan dalam sabda Rasulnya. Ba'illah kalau andai kan tidak ittifaq, maka ya ucapan sahabat tidak diitibar. Ucapan sahabat tidak bernilai apapun di hadapan ucapan Nabi Muhammad SAW. Layan itu ijma'un biwahidin. Diketahui juga bahwasanya ketika suatu waktu di sana hanya ada satu orang mujtahid saja, tidak bisa ucapannya dianggap sebagai ijma'.
Ya, karena disebut ittifaku mujtahidil ummah itu minimalnya 2 orang. Meskipun toh akolul apa namanya? Akolul umum itu kan khilafiyah ya, seingat saya. Antara Sayyiduna Utsman dengan Ibnu Abbas itu kalau nggak salah dulu di Lumak itu. Walaisa qauluhu hujatan 'alal mukhtar lintifa'il ijma' 'alal anil wahid. Ucapannya tidak bernilai argumentatif sama sekali karena tidak bisa adanya konsensus dari 1 orang personal saja. Bagilah hujah, menurut hujah. Nah, meskipun toh tidak mencapai ijma karena adanya ijtihad yang bisa diaplikasikan orang tersebut. Kalau yang dikehendaki hujah di sini adalah dalil syara', ya idealnya ya laisa hujatan. Karena kan pendapat personal. Menurut ya bisa menjadi argumentasi hukum, tapi skalanya bukan ijma. Ikiratu ahlil asr. Wa ulima anang kirada ahlil asri bimautihim la yushtara. Tidak disyaratkan mujtahidil ummah di masa itu harus meninggal semua untuk menjadi nilai keabsahan ijma. Li sidki hadihi ma baqail mujmi'in. Karena secara definitif itu masih bisa diaplikasikan. Padahal para ahlul ijma'nya itu masih hidup. Dan ini menurut qaul asah. Menurut Kil disyaratkan mereka harus meninggal semua. Menurut Kil mayoritasnya. Menurut Kil para ulamanya. Menurut Kil para ulamanya ini menjanggalkan sekali. Kalau andaikan yang dikatakan ahlul asri ini adalah mencakup mujmi'in yang mujtahid dan awam. Jadi seolah-olah memberikan ruang untuk awam menyebutkan kilma ulama hukum. Wakilah ghairu dzalik. Ya berarti kalau kila wa ulama uhum itu berarti mengiktibar awamnya begitu. Al ijma' qad yakunu an qiyas. Ijma' itu sendiri bisa beranjak dari kias. Wa ulima annahu ay al ijma' qad yakunu an qiyasin. Di anal ijtihad al ma'khudha fi hadi la budda lahu min mustanadin. Karena yang namanya ijma' itu pasti punya pijakan. Ya. Namanya ijtihad itu punya pijakan kama sayati wal qiyas min jumlatihi. Qiyas itu termasuk pijakan dari ijtihad. Manakala ijtihad seseorang ya itu berlandaskan qiyas sehingga ada nilai kesepakatan, maka itu juga bisa masuk dalam rumpun ijma'. Kenapa? Karena yang penting berlandaskan ijtihad dan ijtihadnya punya mustanad yang dalam kasus ini adalah qiyas. Ini menurut qaul asah. Menurut Qil nggak boleh berlandaskan qiyas. Menurut Qil boleh kalau qiyasnya qiyas jali bukan qiyas khafi. Bukannya apa-apa ya. Mungkin tujuan dari Syekh Zakaria Al-Ansari di sini adalah untuk ikhtisar. Jadi tidak menyebutkan qailnya. Cuman ya lebih ideal aslinya kalau disebutkan qailnya sih. Mungkin akan timbul pemikiran, kok kita apa bedanya dengan Jamul Jawami? Ya tetap beda karena Jamul Jawami itu kan beliau basicnya tujuannya jam'u ya. Basicnya tujuan jam'u. Jadi nilai bayannya itu kurang. Tapi kalau Ghoyatul Wusul ini kan secara penjabaran sudah enak. Hanya saja nisbatul akwalnya itu kurang saya rasa. Menurut saya sangat disayangkan. Ya kurang tahu motif dari Syekh Zakaria Al-Ansari sendiri. Dr. Amjad Rosyid yang antum tanyakan kemarin itu, ingat ya, antum tanyakan kemarin, Dr. Amjad Rosyid itu siapa? Ya, antum yang tanya ya. Yang ada kitab antum tanya, Dr. Amjad Rosyid itu siapa? Yang saya bilang dosen dari Yordania itu loh. Yang ini apa namanya? Syarah Safinah tuh ya? Iya mungkin. Nah, Dr. Amjad Rosyid itu pernah buat semacam hasyiah untuk Ghoyatul Wusul. Tapi memang belum kamil, hanya pada masail-masail tertentu saja. Muqaddimah, kitab, Tapi langsung loncat ke qiyas, gitu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Saya punya naskahnya sih, cuma
nggak komplit. Memang belum beliau selesaikan. Jadi ketika beliau ngarang Hasyiah itu, ada cerita beliau itu bermimpi sama Syekh Zakaria Al-Ansori. Dimimpiin Syekh Zakaria Al-Ansori. Ya Amjad, madza fa'alta bi kitabi? Kamu apain kitab saya ini? Saya Ghayatul Wusul ini kamu apain? Dr. Amjad jawabnya dibalik. Idzan madza fa'alta bi Jabil Jawami li Tajdidin Subki. Terus Syekh Zakaria digituin. Lah, Jamul jawabnya Tajuddin As-Subki antum apain? Tapi Tapi ya nggak udah tahu ada apa karena Hasyiah. mimpi. Hmm? Raudatul Ukul itu kan udah ada Hasyiah ini kan. Raudatul Ukul. Riyadatul Uqul, iya. Saya nggak bahas itu. Kalau Riyadatul Uqul kan karangan Pak Asep Jailani, orang Bekasi. Oh, cuman satu tapi kayaknya Hasyiahnya. Ghayatul Usul ada. Thariqatul Husul punyanya ini, punyanya Kiai Sahal. Itu Hasyiah gue itu usul. Hasyiah Ghayatul Usul, Oh, Thariqatul Husul namanya. Ada. mana tuh Dokter Amjad? Masih muda, mungkin usia berapa ya sekarang? Awal-awal 50 lah, masih muda. Masih rambutnya aja belum ada yang kelihatan putih-putih banget. Ulama mana? Yordan, sekarang di Yordan. Di Ainu Syam itu ya? Universitas. Ainul Sam itu Mesir, Pak. Oh iya. Universitas mana itu? Saya kurang tahu sih detailnya di mana, entah di Yarmuk, entah di mana. Cuman kadang sering ke Mesir, kalau ada book fair mesti ke Mesir, soalnya kan beliau karangannya banyak. Dulu dosen di Al-Ahqaf. Lanjut dulu. Wakila ya juzu lakinnahu lam yaqo. Menurut Kil, boleh-boleh saja melakukan memvalidasi ijma berdasarkan kias. Itu boleh, tapi tidak pernah terjadi. Wa dzalika li anal qiyasa li kaunihi dhoniyan fil aghlab. Karena masalahnya namanya kias itu kan persepsional. Analogisme yang dilakukan oleh para pakar hukum itu sifatnya masih spekulatif, meskipun ada nilai-nilai yang cenderung lebih kuat dibandingkan yang lain. Yang namanya nilainya adalah persepsional, maka tentu saja bisa terjadi silang pendapatnya itu kuat nilainya di sana. Kalau jazal ijma anhu la jaza mukhalafatul ijma. Nah, kalau masalahnya begini loh ya. Andaikan ijma itu memang bisa ditelurkan dari kias, maka nanti boleh mukhalafah ijma karena sifatnya persepsional. Sekarang menurut saya ini cocoknya A. Bukan nggak mungkin 3 jam kemudian kayaknya lebih cocok ke B deh. Karena kan dalam kasus kias itu ada yang namanya nanti kan ada yang kias syabah itu kan. Yang spekulasi di satu sisi mirip A, di satu sisi mirip B. Kalau kiasnya kias ilah, kias dalalah ya masih aman. Yang kias syabah itu kan yang repot. Karena ada farq yang bisa digolongkan kepada dua asal sekaligus. Karena kedua ilahnya itu ada, dimasukkan ke A bisa, dimasukkan ke B bisa. Dan tarjihat itu kan selalu berubah-ubah. Dalam artian tarjihat itu kan faktornya banyak gitu loh. Layan hasir. Di Jamul Jawami itu disebutkan 70 dan Imam Tajuddin katakan sebenarnya lebih dari 70 ini. Ini jadi mujtahid itu nggak gampang. Kalau komentar, kritik gampang. Lanjut. Qulna inama yajuzu mukhalafatul qiyas idza lam yujma. Ya begini cara menanggapinya kata Syekh Al-Ansori. Enggak apa-apa mukhalafatul qiyas selagi dia belum menjadi ijma. Kan permasalahannya kalau mukhalafatul qiyas seolah-olah yu'addi ila mukhalafatil ijma. Maka kita buat standarnya saja kalau gitu. Selagi qiyasnya belum sampai ijma, ya enggak apa-apa mukhalafah. Kan belum menjadi ijma. Gitu loh. Karena tidak semua qiyas itu bisa mencapai taraf ijma.
Karena ijma dan qiyas sifatnya umum wa khusus min wajh. Kalau kita gunakan konsep mantik. Kadang ada qiyas yang mencapai ijma, ada yang tidak. Kadang ada ijma yang berlandaskan qiyas, ada yang tidak. Jadi sudah selesai permasalahan. Kenapa dipersulit? Kita lam yujma' ala mathabatabi. Selagi belum diijma'kan atas nilai-nilai yang mengukuhkan hal tersebut. Faqad ajma'a ala tahrimi akli syahmil khinzir kiasan ala lahmi. Kalau kita lihat secara aktual, para pakar kan sepakat nggak boleh makan boleh makan gaji, apa sih gaji? Lemaknya babi. Kenapa? Karena kiasan ala lahmil khinzir. Nggak boleh. Jangankan makan, istiqmalnya kan nggak boleh, nyimpennya juga nggak boleh. Haruma istiqmalhu, haruma ittikhoduhu. Nggak boleh kita fungsikan lemak babi untuk penerangan, untuk lampu, nggak boleh. Ini semacam itu. Nah kalau kasus kayak biogas itu gimana? Ya tinggal ikut pendapat yang mengatakan bahwa kotoran hewan itu suci, sehingga boleh dimanfaatkan untuk biogas. Kenapa? Apa? Mazhab Zohiri. Kenapa? Nggak najis? Nggak najis apa halal ya? Nggak najis ya. Tetap haram tuh Pak. Nggak najis. Nggak najis saya rasa, nggak sampai di taraf menghalalkan. Soalnya gini. Sama tulang. Soalnya gini, mazhab Zahiri itu memang secara verbal seorang nggak menerima qiyas. Tapi mereka menggunakan konsep yang namanya istihsan. Istihsan di mazhab Zahiri itu qiyas sebenarnya di mazhab Syafi'i. Gitu loh. Istihsan itu menganggap baik atau menganggap setara, menganggap selevel gitu modalnya. Ya kalau dagingnya saja nggak boleh, karena itu tujuannya untuk dikonsumsi, mestinya nilai-nilai yang bernilai konsumtif itu juga nggak boleh dari babi. Itu kan sebenarnya konsep qiyas kalau di Syafi'i. Istilah dari Zahiri itu adalah istihsan. Idealnya, istihsan itu idealnya. Padahal itu qiyas kalau di konsep Syafi'i. Hanya perbedaan penggunaan istilah, aplikasinya sama. Nah, kalau masalah najis kan memang tidak ada secara verbal dari Al-Quran maupun hadis yang mengatakan khinzir najis. Ada nggak? Kan nggak ada. Najasatul khinzir itu kan dikiaskan pada kalab. Meskipun kalab sendiri yang secara verbal, maksudnya yang secara frontal dari nas kan juga nggak ada yang bilang najis kan. Klaim najis itu kan berdasarkan pola pikir dari Imam Syafi'i sendiri. Yang najis biasa saja itu harus disiram sekali. Anjing kok sampai 7 kali pakai tanah. Kias aulawinya harusnya anjing ini lebih najis daripada najis konvensional pada umumnya. Makanya dibuat istilah najis mughalladhah. Kan begitu. Kemudian dalam masalah babi, kenapa? Gambar kitabnya kok hilang nih ya? Mana? Nggak ada. Ada. Oh, ada. Sinyal lente itu biasanya kayak begitu. Sinyalnya ngedrop, jadi gambarnya nge-freeze. Oh, iya. Udah. Tadi kan awalnya itu beranjak dari situ. Mengenai anjing. Kenajisan anjing. Kemudian nanti ada komparasi antara anjing dan babi. Kalau anjing saja ada hukum yang sedemikian detail, ya. Tapi anjing tidak disebutkan dalam Al-Quran mengenai cara penyuciannya semacam itu. Yang disebutkan justru babi. Nah, mestinya kalau anjing memiliki ketentuan hukum yang sedemikian detail, babi juga harusnya juga sama. Cara penyuciannya dengan 7 kali basuhan, dengan ditambahi debu. Karena Al-Quran secara frontal langsung menyebutkan babi. Hewan-hewan yang lain kan nggak ada keharamannya, yang langsung disebutkan jenis hewannya.
Ustadz, Akhirnya, yang kemarin itu kan anak nanya ini kan, berarti seluruh seluruh apa makhluk itu aslinya suci ya. Habis itu ya, bab apa gitu. Jadi baru darah jadi najis, segala jadi najis ya. iya karena kan ada warid dari nas Al-Qur'annya kan dam memang najis, koih itu najis, sodit itu najis. Kalau awal penciptaan itu suci semua seluruhnya. Ya makanya telur buaya, telur burung Garuda, telur-telur itu semuanya suci. Maksudnya bisa dikonsumsi, bahkan halal. Karena belum masuk kategori yang punya kuku, belum masuk kategori yang punya taring. Gimana? Mau makan telur buaya? Ya kita lanjutkan dulu. Sampai mana tadi? Ya kiasan ala lahmihi. Dikiaskan pada daging babi. Gak mau makan babi haram, tapi ikhtilat terus. Generasi Z ini loh. Gak mau babi haram pacaran terus. Gak mau babi haram tapi minum khamar terus. Ya, gak semua Maksudnya oknum apa tapi ini? banyak. Kenapa? Maksudnya apa ini? Maksudnya lebih baik makan babi. Ya enggak. Ya berarti kan dia pilih-pilih kan. Yang senada sama nafsunya ya hajar aja kan gitu berarti. Kan repot ya. Seperti halnya koruptor. Koruptor yang muslim-muslim suruh makan babi mau nggak? Paling juga belum tentu mau. Padahal makan babi dosanya kan hablum minallah. Sedangkan kalau korupsi kan dosanya hablum minannas. Gimana? Bukan berarti suruh makan babi, enggak gitu. Dosanya itu kalau orang mau berpikir waras ya dosanya lebih besar korupsi. Ada aja yang bilang lah, kalau korupsi kan tinggal nominal uangnya dibagi sama penduduk Indonesia. Bisa jadi punya hutang sama satu orang, paling cuma 1.000, paling cuma 10.000. Utang ke personalnya loh ya, dengan dibagi seluruh jumlah penduduk Indonesia. Kalau kita bilang itu uang rakyat. Ya utang 10.000 sama satu orang kan nggak berat-berat banget. Repot orang ngerti hukum itu ya. Soalnya kan yang korupsi kadang nggak hanya dari kalangan politikus murni. Yang politikus sekaligus agamawan. Dia agamawan, keluarga kiai. Pola pikirnya begitu soalnya. Ya kan berarti saya berhutang sama setiap personil dari penduduk Indonesia kan paling cuma 10.000. Kalau saya korupsi nggak banyak-banyak. Gimana antum menanggapinya kayak gitu? Antum kan ahli akuntansi. Sudah lanjut set. Salah saya ngomong ke antum, nanti antum tiru lagi. Bima aimat kira wal asaf fil mas'alatain. Ya, menurut kalau asaf adalah dua masalah yang tadi. Wa ulima anna tifaqil umami asabikin ala umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ijma ittifaq umat terdahulu ya itu bukan ijma dan bukan hujah menurut kaul asaf. Karena dalil hujatil ijma ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Ya umatku itu tidaklah umatku itu tidak mungkin bersepakat atas sebuah kesesatan semacam itu. Wakilah inna hujatun bila ana syar'ihim syar'ul lana. Menurut Kil ya hujah juga karena syariat orang-orang terdahulu itu juga syariat untuk kita. Kemudian ittifaqul mujtahidin qabla istiqraril khilaf ya. Sepakatnya para ahlul ijtihad sebelum ditetapkan adanya khilaf. Wa ulima annatifaqohum ay al mujtahidina fi asrin ala ahadi qaulaini lahum qabla istiqraril khilaf jaizun gitu ya. Kalau kita langsung ke lubul usul. Sepakatnya ahlul ijtihad di suatu masa atas salah satu dari dua qaul.
ya. Salah satu dari dua kaul. Sebelum diafirmasi mereka melakukan khilaf. Bi'an kosoro azamanu bainal ikhtilaf wal ittifaq. Dengan gambaran tidak sempat menghitungnya sebagai ikhtilaf, tapi mereka sudah terlanjur ittifaq. Itu hukumnya adalah jais. Jadi gini loh ya. Ada problematika A. Nah, problematika ini ternyata memungkinkan adanya dua sudut pandang, ya bisa A bisa B. Nah, sebelum berhasil di sensus ikhtilaf mereka, ternyata mereka sudah ittifaq duluan. Jadi belum sampai terjadi khilaf, mereka sudah ittifaq. Nah, yang semacam ini nggak apa-apa. Walau kanal ittifaq minal hadis ba'da dzawil qaulaini bi an matu wa nasya'a ghairuhum la sodaka hadul ijma' bi kulin minal ittifaqaini wali jawazi ayyadharo mustanadun jaliyun yajtami'una alaihi wa qad ajmati sahaba ala dafri sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah baqtatila fihim alladzi lam yastakir. Nah, walaupun toh nanti adanya ittifaq itu dari generasi yang baru. Setelah setelah adanya pilihan setelah adanya pengusung dari dua pendapat tadi. Prakteknya bagaimana? Katakan dzawil qaulain ini sudah meninggal semua dan muncul mujtahid baru. Nah, sehingga secara definitif ijma ini bisa teraplikasikan dari kedua ittifaq sekaligus. Jadi ittifaq dzawil qaulain dengan ittifaq dari al-hadis. Karena begini sudut pandangnya, bisa saja juga ternyata dalil atau landasan dari ijma itu sudah jelas yang mereka gunakan pijakan sebagai ijma. Praktiknya ada zaman dulu, yakni sahabat sepakat untuk menguburkan Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah. Padahal mereka sempat khilaf, ya. Yang khilaf ini belum istiqrar, ya. Yang khilaf ini belum istiqrar. Au kadza ittifaqu haula aidza bil qaulaini la min ba'dihim ba'dahu, atau tidak mengiktibar generasi seterusnya. Yang penting mereka ittifaq, yang penting mereka sudah ittifaq gitu ya. Ai ba'da istiqraril khilaf bi antola zamanuhu fa innahu jaizun. Latifaqu man ba'dahum fil asal. Karena kok ittifaq man ba'dahu sudah tidak diiktibar karena ijma'nya sudah terjadi. Makanya yang perlu diperhatikan di sini adalah apakah khilafnya itu nanti dia sudah istiqrar atau belum, semacam itu. Apakah khilafnya ini sudah dianggap terjadi atau belum? Kita tahu dari mana istiqrarnya khilafnya itu sudah istiqrar atau belum? Ya, kita tahunya dari rentang waktu yang memungkinkan untuk mensensus seluruh pendapat. Jadi gini, ketika ada mujtahid yang di sana belum memberikan komentar, ya kan kita tidak bisa bilang itu khilafnya sudah istiqrar. Gitu. Ya mungkin untuk sore hari ini cukup sekian dulu ya. Ini jam 5 di sini sudah waktunya prepare mau maghrib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.